sesi pertanyaannya. Nah, kita buka 3 pertanyaan dulu ya, teman-teman ya. Ada yang mau bertanya kepada Bang Rudi atau Mbak Ewin? Oke, silakan Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih, dua-duanya keren-keren banget. Saya mengamati dari jauh tentang Kak Ewin. Kak Ewin pada beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya berkesempatan mewawancari kakak via Zoom, Kak. Iya betul. Terus kalau dengan Bang Rudi juga saya mengamati di Facebooknya kencang banget, juga Instagram dan sebagainya gitu. Selalu di bawah ditulis kan, hubungi, langsung jadi direct banget salesnya gitu ya. Dan saya juga pernah dengar sebenarnya Bang Rudi yang menceritakan tentang buat landing page dan sebagainya. Jadi semua effort saya ngelihat kayaknya dikeluarin gitu. Nah pertanyaan saya, sekarang saya belum ini kan buat ke depan ya Kak ya, kan Anda harus jadi punya mimpi kan. Tadi saya eager untuk mengetahui yang tadi Kakak katakan, samurai sampai 3 tahun ya Kak ya, dan so today harus tahun ini harus menjadi apa? Harus jadi shogun. Boleh dong Kak, tadi Kakak cuma mengatakan bahwa saya ingin kulik lagi adalah yang Kakak katakan bahwa ternyata di sini di bisnis ini yang ketika rontok tadi gitu. Apakah ini terkait dengan mungkin karena kan kita juga perlu pembelajaran nih Kak. Saya secara pribadi sekarang lebih banyak adalah pemakai Kak. Jadi sponsor yang saya sponsorin itu lebih banyak dia menggunakan produknya gitu, usernya gitu. Nah ini gimana untuk switchingnya? Tadi Kakak bilang kan Kakak upayakan semuanya harus jadi diamond gitu. Nah gimana cara pendekatan buat mereka yang sekarang cuma mikir enggak lah yang penting aku kan sehat gitu. Itu satu yang pertama buat kayak ini ya. Nah buat Bang Rudi adalah juga dari segitu banyak yang abang lakukan gitu ya, akhirnya hal apa yang menurut abang ini adalah kayak 20-80 gitu ya, artinya dari 20 yang abang lakukan itu malah effort 20 itu menghasilkan 80. Karena saya lagi coba meraba-raba gitu, saya juga mengikuti abang gitu ya, ini banyak banget yang dilakukan gitu, mungkin nggak semua orang setangguh abang gitu, tapi kan juga kita pengen maju ya. Kalau misalnya dapat tips tadi 20 yang dilakukan tapi menghasilkan 80, kita senang banget bisa dengar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Jadi gimana poinnya jadinya ketika rontok gimana gitu ya. Oke. Jadi ini terjadi sama saya waktu tahun ketiga, teman-teman. Tahun ketiga itu saya samurainya 11 bulan gitu ya, lebih lambat 2 bulan dari tahun pertama. Itu karena tim saya rontok. Jadi tim saya yang rontok itu adalah tim yang saya gadang-gadang itu maksudnya yang apa ya? Gimana ya? Yang dari awal itu dia semangat banget dan kita push abis, kita support abis, dan ternyata nggak jadi teman-teman. Ternyata nggak jadi. Dan pada saat tahun pertama dia datang itu luar biasa banget semangatnya, saya bangga banget punya tim kayak dia. Tapi ternyata buktinya 2 bulan 3 bulan kemudian enggak juga. Artinya bukan jaminan orang itu menggebu-gebu segala macam, bukan jaminan ya. Dari situ saya belajar. Jadi dari rontoknya dia saya belajar, dan saya ingat nggak pernah fokus sama masalah, dan saya nggak mau fokus sama masalah yang saya hadapi. Saya mau fokus sama solusi. Saya harus capai impian yang ke-7 saya. Saya harus lingkari impian yang ke-8 saya. Saya harus kayak gitu teman-teman. Jadi saya nggak mau fokus sama masalah. Kalau mereka banyak mengeluh dan segala macam, saya pasti kasih waktu 4 mata. Ya, karena untuk menyelesaikan masalah itu nggak bisa dong dicampur dengan masalah yang lainnya. Jadi kalau misalnya Mbak Ewin aku kok nggak bisa gini sebentar. Kalau kamu masih kerja kan, oke, liburmu kapan? Libur hari Minggu, oke. Hari Minggu aja nanti habis Car Free Day ke rumahmu. Khusus buat kamu tak kasih waktu 3 jam. Saya selalu kasih batas waktu. Karena apa? Biar kita nggak ngobrolnya nggak dalam artian saya juga butuh prospek yang lain gitu kan. Karena saya setiap hari harus kejar target diri saya gitu loh. Di AFC ini kan nggak ada target, perusahaan kan nggak memberi target. Tapi karena saya butuh sukses, saya butuh income saya setiap bulan rutin 100 juta. Kalau sudah di angka 100 juta, saya pernah teman-teman sudah 102 juta, terus bulan depan saya terlalu bahagia karena sudah biasa 100, tahu-tahu berikutnya 98, tahu nggak? Cuma turun 2 juta aja loh, rasanya udah nggak enak teman-teman. Makanya beda ya. Rasanya udah beda teman-teman. Jadi maksud saya, bagaimana saya melakukan peningkatan terus terhadap income saya, walaupun sekarang 100, terus besok 102, 105, kan yang penting naik gitu kan. Tapi begitu habis 102 tiba-tiba 98, buset, ini kemana yang 4 juta? Gitu saya teman-teman. Jadi nggak enak banget teman-teman. Dan alhamdulillah
10 hari ini saya dapat income 51 juta. Jadi rata-rata 5 juta teman-teman satu hari gitu kan. Nah makanya kenapa saya harus Shogun, karena saya udah ngikutin mentor saya Ibu Sylvie Yulianti dan para busido yang lain yang saya seperti Pak Budi Darwin. Saya tusuk terus kedalaman, saya bangun terus kedalaman, apapun yang terjadi di situ. Di sini dia masalah, saya akan tetap tusuk di bawahnya. Nggak ada alasan karena kita hanya cuma ngerjakan kanan dan kiri. Jadi apapun masalah dia, tetap saya kasih orang di situ. Walaupun dia maksudnya mengeluh dan segala macam, udah tenang aja, nanti akan berkembang. Tusuk lagi. Kenapa? Karena saya setiap hari closing teman-teman. Ya, saya dalam 2 tahun terakhir ini saya sangat menggunakan banget sosial media saya. Saya banyak menggunakan sosial media. Jadi 2 tahun terakhir ini jujur banyak sponsor saya yang saya enggak kenal. Dan itu semua alhamdulillah 60%-nya udah diamond. Cara saya membuat mereka diamond adalah karena saya nggak kenal sama dia ya. Pertama ya kan kenal dari TikTok, kenal dari Facebook ya, nggak kan saya nggak pernah ketemu. Kemudian dia ngambil rata-rata satu paket ya, ngambil 2 box. Nah saya selalu punya data sama dia kapan dia ngambil. Karena dia bilang, Mbak 1 hari berapa saset? 1 hari 2 saset. Jadi satu paket ini nanti habisnya 28 hari. Saya punya alarm buat dia. Nanti 28 hari habis. Di hari ke-25 saya ingetin lagi, saya follow up lagi. Kak permisi, masih berapa saset lagi produknya? Pertanyaan saya seperti itu. Saya enggak suruh dia untuk belanja. Saya enggak suruh dia untuk belanja lagi paket yang berikutnya. Tapi pertanyaan saya adalah, Kak gimana kemarin? Ini sudah 25 hari, tinggal berapa lagi saset produknya, tinggal berapa saset lagi? Dia akan jawab, akan hitung. Sebentar ya Kak, saya dihitung. Oh tinggal 6 saset lagi, berarti kan tinggal 3 hari lagi ya. Oke, Kak mau dikirim lagi Kak produknya gitu kan, alamatnya sama. Sebentar Kak, kalau bisa nanti 2 hari lagi ya, saya tunggu transferan dulu gitu. Nah saya selalu seperti itu komunikasinya teman-teman. Jadi saya nggak pernah suruh mereka untuk belanja lagi, karena disuruh belanja itu nggak enak banget teman-teman. Ya, disuruh belanja itu rasanya nggak enak banget. Tapi kalau saya tanya sisanya berapa, sekarang tinggal berapa, gitu dia akan jawab. Terus saya bilang dikirim lagi ya, dikirim lagi. Saya nggak bilang belanja lagi kan gitu kan. Sama-sama tapi kan beda, bahasanya kan beda juga ya penyampaiannya. Yang saya udah pernah coba-coba, kenapa saya gunakan itu? Karena hanya kalimat itu yang membuat saya closing lagi, dan closing lagi. Nah teman-teman bisa pakai teman-teman, kayak gitu ya. Jadi tanya terus dikirim lagi yang ke alamat yang sama kemarin, saya suka bilang kayak gitu. Dan dia bilang, oh iya Mbak tapi jangan sekarang. Misalnya dia mau, oh boleh sekarang, masih simpan nomor rekening saya, oh masih. Nah jadi dia akan transfer. Saya nggak pernah suruh transfer, gitu. Tapi ketika mereka bilang, Mbak jangan sekarang dikirimnya, nanti aja 2 hari lagi ya, tunggu transfer dari suami misalnya kayak gitu. Oh boleh. Saya nggak pernah ngingetin teman-teman. Saya nggak pernah ngingetin dia untuk transfer. Karena dia sendiri pasti akan tahu kan, dia yang kasih janji ya. Dia kasih janji, pasti dia akan sapa saya pagi-pagi. Dan alhamdulillah sih saya punya customer itu semuanya enggak sulit-sulit gitu loh. Sulitnya maksudnya gini, karena saya mendapatkan klien itu dari sosial media. Saya bukan prospek dia, tapi dia melihat postingan saya dan dia tertarik. Maka artinya dia cari saya, ya. Dia yang butuh, gitu teman-teman. Dan saya melayani terus teman-teman. Dan siapapun yang belanja kepada saya, tidak kenal sama mereka satupun, saya selalu daftarkan. Dan saya dalam mendaftarkannya saya nggak pernah minta KTP. Saya selalu ngasih permisi, karena kakak belanja sama saya, maka tolong diisi form ini ya, nama lengkap, alamat domisili, email, WA, selesai. Karena orang kalau dimintain KTP juga nggak banyak mereka mudah kasih. Kita dimintain KTP dikasih nggak langsung, mesti kan langsung ada apa-apa ya. Jadi cara saya mengerjakan bisnis ini kepada mereka yang nggak kenal teman-teman seperti itu. Nanti teman-teman boleh coba ya gitu. Terus kemudian teman-teman, saya sangat senang banget ada TikTok, karena TikTok itu benar-benar membantu mempercepat pencapaian saya ya. Karena samurai saya yang pertama itu 250 pairing saya kejar dengan TikTok teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat TikTok saya,
mau copy paste cara-caranya, mau nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Kalau melalui saya bisa kasih dapat berkat teman-teman, kerjakan aja teman-teman ya. Karena kita sama-sama di AFC ini udah jadi wadah transformasi. Jadi kita apapun yang terjadi kalau sudah di ruangan ini wajib sukses bersama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oh, oke, dilanjut Bang Dudi ya. Lupa tadi pertanyaannya apa ya? 20 80. Oh, 20-80. Efeknya 20, hasilnya 80. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara 20-80 dan kita tidak bisa mendeteksi di awal siapa yang bakal aktif, siapa yang tidak aktif ya. Jadi itu semuanya waktu yang menjawab. Nah, tapi rata-rata orang yang ketemu itu yang aktif itu karena berawal dari produknya bekerja. Nah, kalau dia bekerja, maka dia akan dengan tanpa kita suruh pun dia akan memulai bisnis itu. Sama halnya kayak saya, Bu. Saya berawal dari penyempitan jantung dan berat badan yang berlebih kan gitu. Nah, itu udah terbuang. Lemaknya tadi udah terbuang, saya lihat, ini potensi bisnis nih. Kalau saya jalankan, saya pasti dapat duit ini. Itu saya pikir saya gitu. Akhirnya saya jalankan. Dan ditambah lagi saya punya hutang 500 juta. Saya udah bingung mau bayar pakai apa. Dan saya pernah di MLM dulunya. Mentor saya katakan, salah satu cara cepat dapat duit MLM, dia bilang gitu. Itu teringat lagi di pikiran saya. Dan saya lihat marketing plan AFC ini luar biasa. Nggak seperti di MLM saya lama dulu. Dulu saya sistemnya matahari, harus banyak kaki. Di sini ya 2 kaki. Karena mentor saya pun mengatakan kalau mau cari MLM, cari MLM yang binari. Di situ cepat dapat duit. Itu nggak, Pak? Oke. Bang Rudi, tadi kan katanya usaha Bang Rudi kan banyak sekali nih. Tadi dari Facebook lah, kemudian tadi saya bikin landing page lah, bikin blogspot browser sampai lah. 1000 Ya. website. Nah, dari semua tindakan yang Bang Rudi pernah lakukan, pertanyaan Ibu tadi, mana yang paling efektif menurut Bapak? Yang efeknya ternyata yang cuma lebih kecil, tapi hasilnya kayak lebih banyak. Oke. Bisa sharing ke teman-teman gitu loh. Jadi maksudnya untuk dapatkan orangnya gitu? Bukan, maksudnya dari apakah dari TikTok lah, dari Instagram, dari Facebook, dari landing page, apakah kemudian bagi-bagi brosur gitu ya? Cara mana yang menurut Bang Rudi hasilnya paling banyak? Oke. Jadi gini, konsep saya menabur aja, Pak. Saya nabur banyak. Contoh, saya bikin 1000 website organik dan itu tidak saya bayar. Lewat blogspot, wordpress.com itu saya buat. YouTube, di awal saya bikin YouTube sampai 40 channel. Akhirnya di ban semua karena ngambilin video-video orang gitu ya. Tapi saya dapat banyak di situ. Jadi satu hari saya bisa dapat sampai 20 WA masuk WA saya, nanya itu. Nah, ketika mereka nanya AFC, saya pertama kali saya tanya adalah udah member belum? Itu pertama. Yang kedua, tujuannya apa? Ada kendala kesehatan atau bisnis? Itu 2 pertanyaan yang selalu saya tanya ke mereka. Baru saya memulai menggali apa kebutuhan dia. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kalau kita memang mau belajar di online, itu banyak di YouTube, banyak diajarin. Jadi bikin website, bikin TikTok, seperti yang Ibu lihat, saya selalu bikin konten, saya nomornya. Saya bikin nomor saya. Nah, itu paling ampuh itu teman-teman, Bapak Ibu. Jangan lupa tampilin nomor HP-nya. Tapi kalau ibu-ibu atau yang gadis-gadis ya jangan hati-hati ya, jangan sembarang bikin WA ya. Nanti kadang banyak orang yang modus-modus gitu. Tapi kalau bapak-bapak atau kita yang laki-laki nggak apa-apa, tampilan aja nomor HP-nya. Yang penting ketika orang masuk bertanya tentang AFC, kita udah harus siap-siap menjawabnya. Bagaimana kita menimbulkan trust dulu ke mereka. Jadi kita timbulkan trust, kita hubungan baik dulu, dan jangan diharap satu hari itu bisa langsung beli, enggak. Kalau saya enggak, saya begitu udah masuk, saya langsung bikin kategori. Ini khusus yang produk, di WA saya bikin itu. Ini khusus yang bisnis. Jadi satu hari saya bisa say hello dia. Artinya saya bina hubungan dulu. Setelah dia nyaman, nanti kadang kita telepon, kita video call. Kalau udah mau dia video call, berarti dia udah membuka diri. Dan saya udah mulai masuk gitu. Nah, jurus-jurus kungfunya udah masuk semua. Ganggu. Akhirnya closing, akhirnya transfer gitu. Paling nggak ketemu, cuma ketemu di video call doang gitu. Jadi kita perlu yang namanya jam terbang. Nah, jam terbang itu kita bisa dapatkan ketika kita sudah mulai berani memulai. Nah, kalau kita nggak berani memulai, nggak bakal dapat. Gitu. Makasih. Oke, makasih Bang Rudi.